Sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D02209, mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir, judul PPT Penulisan Daftar Pustaka, Format dan Sistematika Laporan Magang. Baiklah, yang pertama yaitu penulisan daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka ini bertujuan untuk kemudahan bagi pembaca mencari sumber asli dari kutipan yang ada pada penelitian. Daftar pustaka dibuat berurutan sesuai abjad nama pengarang, mengutamakan susunan untuk koleksi buku, diikuti oleh jurnal dan baru oleh referensi lainnya seperti koleksi pustaka yang tidak diterbitkan atau diterbitkan lokal, yaitu skripsi, tesis, disertasi, kata kunci, referensi, daftar pustaka, style daftar pustaka, dan APA. Layak tidak layaknya sebuah referensi dijadikan acukan dapat dikenali dengan 20 daftar pertanyaan Z 2008 yang dirangkum dalam 7 strategi riset kepustakaan, yaitu: pertama, memiliki ide umum tentang riset perpustakaan. 2. Mencari informasi pendukung. 3. Pertegas fokus atau perluas atau persempit dan organisasikan bahan bacaan. 4. Cari dan temukan bahan yang diperlukan. 5. Reorganisasikan bahan dan membuat catatan penting paling sentral. 6. Review dan perkaya lagi bahan bacaan. 7. Reorganisasi lagi bahan atau catatan dan mulai menulis. Berikutnya, format dan sistematis laporan magang, bahan dan ukuran. Pertama tuh sampul. Sampul atau cover dibuat dari kertas buffalo atau sejenis dan dijilid dengan kertas karton yang dilapisi plastik atau laminasi, jilid hardcover. B. Warna sampul adalah biru. C. Tulisan dan logo unja menggunakan tinta hitam. 2. Naskah. Jenis kertas APS 80 gram per M2. B. Ukuran kertas A4 21 cm kali 29,7 cm. C. Warna kertas putih polos. D. Naskah dicetak pada satu muka halaman, tidak bolak-balik. E. Halaman kosong penyekat untuk pemisah bab baru berbentuk kertas. HVS berwarna biru dan berlogo unja jika diperlukan. Format sistematik. Oke, yang pertama pengetikan. Jenis huruf. Seluruh naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 size-nya untuk kepentingan tertentu seperti tabel dan digunakan untuk ukuran 11 size dan minimal 10 size. 2. B. Huruf miring digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penyentingan istilah asing dan judul jurnal atau buku dalam daftar pustaka. B. Bilangan dan satuan. A. Bilangan diketik dengan angka kecuali jika terdapat pada permulaan kalimat, maka di bilangan harus dijeda. B. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan titik. C. Satuan dinyatakan dengan ringkas singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya M, G, KG, dan kol. Ketiga, jarak baris. Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi kecuali intisari, kutipan langsung, penjelasan rumus, serta penjelasan gambar, isi pada tabel, dan daftar pustaka dibuat dengan jarak 1 spasi ke bawah. Berikutnya, batas tepi. Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas atau diakur sebagai berikut. A. Tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kanan 3 cm, header dan footernya 2 cm. Pengisian ruang. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh teks. Alignment justify, artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang-buang kecuali untuk persamaan tabel, gambar, judul, subbab, atau hal-hal yang khusus. Alinea baru dimulai pada ketikan pertama dari batas tepi kanan kiri penulisan. Jarak antar alinea diberi batas spasi 10. Berikutnya, permulaan kalimat. Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang terletak di bawah kalimat harus dijeda. Judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab harus ditulis dengan huruf besar per kapital semua dan diatur supaya simetris atau rata tengah teks alignment atau center tanpa diakhiri dengan titik. B. Judul subbab ditulis rata kiri. Semua awal kata dimulai dengan huruf besar atau kapital kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai sebagai alinea baru. C. Judul anak subbab diketik dari mulai tepi kiri dan dicetak tebal, hanya huruf pertama saja yang berupa huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul anak subbab dimulai sebagai alinea baru. D.
Judul subbab anak subbab tidak diperkenankan, akan tetapi dapat diganti menggunakan penomoran berupa angka atau huruf mengikuti aturan pada subbab. Berikutnya perincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, maka gunakan nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Perincian ke bawah tidak diperkenankan menggunakan garis penghubung, titik tebal, ataupun tanda simbolis. Letak simetris A. Gambar tebal persamaan dan judul bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan. Pengetikan. Text Alignment Center. Penomoran. Bagian ini menjelaskan format penulisan penomoran pada halaman tabel, gambar, dan persamaan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.